Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, sekali saya Asmaulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Saya gugup pemirsa karena di sebelah saya sudah ada Pak Dr. Rahmat ini selaku Sekretaris PMI Banten. Kita akan ngobrolin seputar plasma konvalesen. Nah, tema kita pagi hari ini adalah donor plasma untuk kepentingan sesama. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya? Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nih, Sekretaris PMI Banten. Iya. PMI itu relawan berarti ya Pak ya? Betul, ya. Relawan. Ini menarik pemirsa karena Pak Dr. Rahmat ini sudah puluhan tahun di PMI ya Pak ya? Dari sejak 97. Jadi begitu beliau lahir, saya lahir beliau sudah di PMI pemirsa. Ini menarik sekaligus saya ingin membahas seputar donor plasma ini. Plasma konvalesen ya Pak ya? Betul. Ini Pak, plasma konvalesen itu mulai mencuat setelah ada pandemi. Konon katanya kata orang-orang awam berarti. Iya. Konon katanya ini bisa menjadi alternatif utama dalam pemulihan si pasien positif COVID. Ini benar atau tidaknya kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk pemirsa yang menyimak ini dan ingin mengetahui atau ada beberapa pertanyaan yang membuat bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar karena tayangan ini bisa disaksikan di YouTube channel, website kita juga di website dan juga fanpage Facebook sultantv.co. Ini kalau komentar silahkan sebutkan namanya dan kalau bisa sih asalnya dari mana biar kita sapa-sapaan. Pak, kalau donor plasma konvalesen nih seperti yang saya tanyakan tadi, ini katanya bisa menyembuhkan atau membantu mempercepat pemulihan positif COVID-19. Tapi sebelumnya plasma konvalesen itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan ke pemirsa Sultan TV? Baik, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, pada pagi hari ini tentunya kita mencoba menjelaskan kepada masyarakat apa sih plasma konvalesen. Tapi sebelum membahas plasma konvalesen itu, karena kita harus paham dulu bagaimana tubuh kita menyikapi suatu infeksi yang terjadi terhadap tubuh kita gitu ya. Ada orang, misalnya sekarang COVID-19 ini, kalau ada kuman masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengenali. Tubuh kita akan mengenali si kuman tersebut dengan cara meningkatkan imun tubuh kita tadi. Nah, imun tubuh kita itu salah satunya adalah pembentukan antibodi namanya. Jadi ada antigen yang masuk berupa kuman, lalu tubuh kita membuat antibodi terhadap antigen tersebut. Adanya pertemuan antigen dengan antibodi ini, maka akan berhentilah si kuman tersebut ditangkap sama antibodi tadi. Lalu dibunuh oleh sel-sel pembunuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu sel darah putih, sel fagosit dan lain-lain. Dan itu setiap orang punya ya Pak? Setiap orang punya. Nah, sekarang kita bilang juga plasma konvalesen apa? Nah, plasma konvalesen itu jadi tadi imun manusia tadi adanya antibodi. Nah, itu terdapat di dalam plasma darah. Jadi darah itu ada dua komponen, ada komponen plasma, ada komponen sel darah. Sel darah itu sel darah merah, sel darah putih. Nah, plasma ini tempat terdapatnya antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita untuk melawan antigen tersebut. Jadi ada musuh dari luar, ya tubuh kita membuat pasukan, namanya pasukan antibodi terhadap musuh tadi. Nah, plasma konvalesen ini bagi orang yang sudah terkena COVID-19, itu kalau dia sudah sembuh, dari awal itu sudah ada antibodinya. Dia pertama kena masuk antigen COVID-19, tubuh si pasien tadi akan membentuk antibodi. Dari perpanjang waktunya sampai pasien itu sembuh, dikatakan sembuh itu tidak ada gejala lagi 10 hari, atau PCR-nya sudah negatif misalnya. Nah, itu antibodi itu kan akan semakin banyak, dan antibodi pada pasien yang sembuh ini itu tersimpan dalam tubuh si pasien tersebut di dalam plasma darah tadi. Nah, gitu. Jadi plasma darah tadi pada pasien yang sudah sembuh COVID itu banyak mengandung antibodi.
artinya pasukan untuk menyerang kuman tadi. Ya, kalau kalau di PC bisa disebut antivirus lah ya. Bisa gitu nggak, Pak? Bukan juga. Bukan juga. Cuman ini daya tahan tubuh saja. Nah, jadi ini adalah antibodi yang terbentuk di dalam tubuh si pasien tadi yang sudah sembuh, itu adalah untuk mengikat antigen tadi, mengikat virus tadi. Ibaratnya ditangkap sama dia gitu. Biar nggak gerak lagi. Si COVID-nya. Biar nggak kemana-mana si virus. Kalau antivirus sifatnya merusak virus, menghancurkan ya. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Dia antibodi tadi, antigennya masuk di virus tadi, ditempel sama dia. Setelah ditempel nanti ada sel pembunuh kita dalam tubuh itu, sel fagosit namanya, ada istilah itu yang membunuh virus. Itu yang membunuh kompleks tadi ini. Virus yang sudah terkendali dibunuh. Iya, saya jadi paham. Mirsa, ini kita belajar bareng-bareng. Nah, untuk saat ini Pak, donor plasma konvalesen itu saya mikirnya apakah ini ada semenjak ada COVID atau jauh sebelum COVID istilah konvalesen sudah ada, Pak? Gimana? Jadi sebenarnya plasma aferesis namanya sih sebenarnya, tapi plasma aferesis. Artinya dari zaman dulu kita sudah ada alatnya. Bukan zaman dulu sebenarnya. Peningkatan teknologi kedokteran dalam hal untuk transfusi darah itu sudah ada pemisahan. Alat kita sudah punya sekarang ya. Memisahkan mana yang sel darah merah, mana yang sel darah putih, mana yang cuma plasma saja gitu. Itu sudah ada. Nah, kebetulan dengan teori tersebut, dengan konsep tersebut, yang sekarang kita tahu bahwa COVID ini tidak ada obat yang pasti obatnya ini, pasti obatnya kan tidak ada. Jadi berusaha kita melihat hal-hal yang terbaik dan pengobatan terapi yang bisa kita kembangkan. Salah satunya plasma konvalesen tadi. Ini bentuk ikhtiar ya, karena belum ada obat yang pasti. Belum ada. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus flu burung, pada tahun era 2009 ya. Bukan 2006 dulu juga ada kasus pandemi kan ya. Pandemi flu burung. Nah, ini flu burung juga dikatakan tidak ada obat yang pasti pada saat itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, saya nggak tahu. Nah, ini bagaimana Pak kasus pembandingan kasusnya? Apakah pada saat flu burung juga plasma aferesis tadi dilakukan seperti sekarang? Belum sih, belum belum. Karena memang flu burung itu kan pada saat itu penularan orang ke orangnya itu jarang ya, hanya dari unggas saja. Dari unggas ke manusia. Ada juga dari orang tapi itu sangat jarang. Sangat minim ya, tidak seperti COVID ini. Ini kan luar biasa. Nah, kalau pada sekarang gini Pak, kalau katakanlah PMI sudah gencar-gencarnya menyuarakan, ayo donor plasma, ini kan hak manusia Pak. Betul. PMI hanya menstimulus untuk bergerak bareng PMI, mendonorkan plasma. Tapi orang yang setelah positif dan dia sehat itu yang punya antigen itu antibody. Antibody itu hak dia ya, Pak, untuk mendonorkan mau atau tidak. Nah, ini PR-nya menurut saya berat Pak untuk PMI ini. Gimana Pak? Jadi gini, tentunya ke masyarakat kita semua, dalam musibah ini ada 2 orang yang diuji. Dalam musibah ada 2 orang yang diuji. Siap. Pertama orang yang sakit. Orang yang sakit itu harus bisa tenang menerima ujian itu supaya imunitas tubuhnya bagus. Dan orang yang sembuh atau orang yang tidak kena penyakit. Kan ada orang yang sakit diuji, ada orang yang tidak sakit yang diuji atau yang sudah sembuh. Nah, bagi orang yang sakit itu harus menerima berusaha bagaimana diri tubuhnya kuat. Tapi orang yang tidak sakit, orang yang tidak kena, berusaha harus menolong orang yang sakit. Begitu. Jadi kita diuji nih 2 ini nih. Mana kita kalau kita sudah ada yang pernah kena COVID lalu disembuhkan dalam keadaan begitu, tentu kita punya nilai yang sangat tinggi ya. Bagaimana merasakan waktu kita sakit. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita seluruhnya, bukan hanya di Provinsi Banten saja, tapi seluruhnya masyarakat dunia berlomba-lomba membantu ini. Karena memang salah satu pengobatan pendamping sebenarnya, jadi obatan utama itu ada tuh istirahat, makan yang cukup, minum yang cukup, harus tenangkan hati dan lain-lain obat-obatan. Nah, salah satu adalah plasma konvalesen ini sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien kita, oleh orang-orang terdekat kita, oleh masyarakat kita yang kondisinya dari sedang sampai berat. Itu sangat membantu. Artinya plasma konvalesen itu kita memberikan tentara kita kepada
si pasien. Iya. Untuk bertempur dengan si virus ngebantu tadi. ya. Ngebantu. Iya. Ngirim pasukan lah. Ngirim pasukan. Benar-benar. Nah ini kalau bicara sejauh ini sudah berapa waktu Pak? Sebulan atau 2 bulan Pak? Menggelorakan ini, ayo donor plasma konvalesen gitu. PMI sendiri kita sudah mengeluarkan dari semester kira-kira di bulan Mei atau Juni lah, berarti Juni 2020. Oh itu pas awal pandemi banget Pak? Betul, kita sudah dari PMI Pusat, kita sudah mencoba bagaimana cara mencari inovasi-inovasi seperti yang dilakukan oleh di negara luar. Salah satunya plasma konvalesen, karena kekuatan PMI itu di darah. Kekuatan PMI itu di darah, walaupun memang di dalam PP nomor 7 tahun 2011 penyelenggaraan darah itu diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dibantu oleh PMI. Nah gitu. Iya. Nah jadi dalam perkembangannya alhamdulillah dari uji apa yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh PMI di Indonesia, kita berjuang terus dan alhamdulillah sekarang semakin berkembang. Plasma konvalesen ini menjadi sebuah, kalau Kang Nana dengar gimana Pak Menteri kita, kalau plasma konvalesen ini harus kita segerakan. Gitu. Nah, tapi tentu PMI dalam hal ini dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, PMI membantu pelaksanaan dalam keadaan bencana. Semuanya ada di pemerintah. Jadi kami tentunya selama ini sudah bekerja baik dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada, dan pemerintah pusat. Dan tinggal kita, nah ini kekuatan PMI kita sekarang sekian. Plasma konvalesen kita yang dibutuhkan, bayangkan saja. Kita yang sakit berapa orang, yang sembuh berapa orang, kan ada data ya. Yang sembuh berapa orang. Dari yang sembuh itu jangan banyak aja, jangan ini aja. 50% dari sembuh itu bisa mendonorkan plasma konvalesennya kepada PMI. Untuk didonorkan disampaikan kepada pasien yang lain, luar biasa. Luar biasa itu. Nah, itu yang kita harapkan buat masyarakat kita semuanya penyintas COVID yang pernah ya diuji, dapat ujian. Nah, ternyata masih ada proses yang selanjutnya untuk membantu sesama kita. Betul. Nah, kalau berbicara kondisi di Banten, tentu Pak Dokter tahu benar ya, tahu betul bagaimana kondisi di Banten yang sudah sehat dan tergerak untuk mendonorkan plasma ini sangat tinggi atau tidak, Pak? Alhamdulillah dalam beberapa minggu terakhir ini sejak Ibu semuanya kita menggerakkan dari Kemenkes juga sudah ini, Ibu Tatu juga sudah menggelorakan, ayo kita bersama-sama apa kekuatan kita yang ada, kita bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya. Alhamdulillah dari divisi sosial kita, divisi kesehatan kita selalu mengatakan, Dok, ini ada yang mau donor, ya udah. Kalau ada yang mau donor sekarang, silahkan. Kita punya saat ini ada 3. UDD kita ada 3 alat yang bisa kita pergunakan ke tempat. 1 Kota Tangerang, UTD Kota Tangerang, UTD Kabupaten Tangerang, dan UTD Tangsel. Oh, jadi berbicara alat juga beda ya, Pak ya? Alatnya harus khusus. Oke. Ada berapa tadi, Pak, di Tangerang? Ada 3. Ada Kabupaten Tangerang, UDD Kabupaten PMI Kabupaten Tangerang, UDD PMI Kota Tangerang, UDD PMI Kota Tangsel. Ada 3 itu tuh. Mudah-mudahan nanti kita bergeser lagi ke sini gitu. Tapi kalau di PMI itu teman-teman UDD ini punya jejaring. Jadi mereka saling melengkapi, kurang betul. store kesana ini saling menutupi. Saling menutupi. Berarti artinya sehari ada saja, Pak ya, yang ada saja. Tapi itu tadi antara kebutuhan dengan supply jauh betul. Berbeda jauh. Ya, jadi, nah sekarang insya Allah kita akan mengadakan pertemuan nanti dijadwalkan kapan bisa dengan Pak Dewan Kehormatan juga, Pak Wagub, Pak Haji Andika untuk kebetulan Pak Wagub itu Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Banten. Wah, iya. Kemarin ketemu saya lupa nanya. Jadi kita akan mencoba nanti pertemuan bagaimana, nanti sudah ada arahan dari beliau. Ya kita ketemu nanti sama teman-teman stakeholder yang lainnya bagaimana kita membuat suatu strategi supaya plasma konvalesen ini bisa berjalan ya bertahap, insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Nah, kalau berbicara tadi Pak, kebutuhan sama realitanya jauh berbeda pasokannya Pak ya. Saya pikir, saya juga tidak terlalu menyalahkan ya, mungkin banyak masyarakat juga yang ragu, seperti orang-orang yang awam. Saya juga berpikir, jangan-jangan ini bisa berefek negatif nih, kan saya didonor sama orang yang pernah positif, jangan-jangan ntar malah di saya malah nambah parah. Nah itu bagaimana Pak cara menjelaskannya? Tapi jangan dijawab dulu Pak, baik. karena kita akan rehat dulu.
Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini.